Mengcapture data pada situs HTTP menggunakan aplikasi Wireshark. Dan tugas ini dibuat oleh kelompok 10 dengan nama M. Royhan Aulia Syahputra, Cindy Putri Diani, Suci Lestari, Nurzana Lembong. Adapun judul presentasi kami yaitu menchapter data pada situs HTTP menggunakan Wireshark, aplikasi Wireshark. Nah, adapun nama-nama kelompok dan NIM. Yang pertama M. Royhan Aulia Syahputra, saya, dan juga Cindy Putri Diani, Suci Lestari, dan juga Nurjana LB. Nah, persiapan chapter data HTTP itu yang pertama Wireshark-nya itu Wireshark terinstall di komputer, kondisi jaringan aktif, dan akses ke situs HTTP bukan ke HTTPS. Pemahaman dasar tentang protokol jaringan. Langkah keduanya itu persiapkan buka aplikasi Wireshark-nya sebagai administrator dan juga pilih interface jaringan yang akan dimonitor. Pastikan tidak ada VPN yang aktif. Kemudian buka browser untuk mengakses situs HTTP. Langkah 1 chapternya itu cara menchapter data HTTP-nya itu buka aplikasi Wireshark-nya, pilih interface jaringan, biasanya internet atau wifi, dan klik tombol start storing package atau ikon file WinView. Kemudian langkah keduanya filter traffic HTTP. Di filter barnya ini ketik HTTP. Kemudian tekan enter untuk menerapkan filter. Hanya traffic HTTP yang akan ditampilkan. Langkah ketiga itu yaitu generate HTTP traffic. Buka browser, akses situs dengan protokol HTTP. Contohnya itu http example.com. Lakukan navigasi di situs tersebut. Langkah keempat, analisis data. Stop chapter dengan menekan Ctrl E di keyboard. Kemudian stop capture dengan menekan Ctrl E di keyboard komputer. Kemudian lihat paket HTTP yang tertangkap. Klik pada paket untuk melihat detailnya. Informasi yang di chapter itu dari HTTP itu data request HTTP seperti metode HTTP, get, post, PWT atau put, dan kemudian delete. Dan juga ada URL yang lengkap yang diakses. Kemudian ada header, request, user agent, accept, joki, dan juga ada parameters from data seperti username, password, dan lainnya. Dan juga ada refer information. Data respons di HTTP ini yang berstatus kode seperti 200, 404, 500, dan juga lainnya. Header respons ini seperti konten tipe, set joki, dan juga ada body respon seperti HTML, JSON, dan XML, dan juga server information. Contoh data sensitif yang terlihat itu seperti username dan password dalam form login, data personal dalam form registrasi seperti session tokens, dan aplikasi yang dikirim via URL parameters. Nah, perbedaan HTTP dan HTTPS yang dimana HTTP ini hypertext transfer protocol yang mempunyai port 80 dan transkripsi tidak ada, dan keamanan data dikirim dalam bentuk plain text. Kecepatannya itu lebih cepat, no skripsi overhead. Penggunaan situs informasi umum dan di testing. Nah, sedangkan HTTPS Square, di mana dia mempunyai port 443 dan juga terinskripsi TLS atau SSL encryption. Keamanannya itu data terskripsi. Untuk kecepatan sedikit lebih lambat, skripsi overhead. Penggunaannya seperti e-commerce, banking, login system. Visual Conference ini untuk HTTP flow-nya itu seperti browser, plain text data, dan server. Untuk visual comparison HTTPS flow seperti browser, skripsi data, dan server. Nah, mengapa HTTP tidak bisa di chapter? Karena skripsi ND to ND-nya data terdeskripsi menggunakan algoritma kriptografi yang kuat.
hanya klien dan server yang memiliki kunci deskripsi. Untuk WhereShare ini hanya bisa melihat data transkripsi yang tidak bisa dibaca. Kedua, TLS SSL Hansky, yang dimana proses pertukaran kunci enkripsi yang aman dan juga mempunyai sertifikat validation untuk memastikan identitas server, dan Perfect Forward Secrecy mencegah deskripsi retrospektif. Yang terlihat di WhereShare untuk HTTPS itu bisa seperti Internet Protocol Address atau IP address, port numbers, dan connection timing. Tidak ada bisa atau tidak bisa lihat seperti WherePath, headers, body content, from data. Contoh chapter HTTPS dan HTTP seperti HTTP chapter ini ya seperti get login PHP HTTP. Untuk hostnya example.com, untuk user agensi Mozilla, untuk username-nya ya seperti admin dan password. Itu contoh chapter HTTP. Untuk contoh chapter HTTPS seperti ya deskripsi data ya bersifat vulnerable, aplikasi keamanan. Nah, resiko HTTP ini ya main in the middle attack atau data di intercept credential tab seperti username atau password terlihat plain text, dan session hijacking-nya atau cookie session ini bisa dicuri. Data tampering, di mana data bisa dimodifikasi dalam transit. Proxy keamanan seperti proxy HTTPS, confidentiality, yang dimana data tidak bisa dibaca pihak ketiga. Integrity, data tidak bisa diubah tanpa deteksi. Authentication, memastikan identitas server. Perfect Forward Security, kunci sesi unik untuk setiap koneksi. Best practices, selalu digunakan HTTPS untuk data sensitif. Implementasi HTTPS ini seperti HTTP Script Transport Security. Gunakan sertifikat yang valid dan terpercaya, dan regular security dan audience. Kesimpulan. Nah, di kesimpulan WhereShare di mana kesimpulan ini WhereShare powerful untuk HTTP analisis, bisa melihat semua detail komunikasi. HTTP tidak aman, data terkirim dalam bentuk plain text. Nah, sedangkan HTTPS provides strong protection, deskripsi mencegah errors dropping, yang mana modern webnya menggunakan HTTPS by default untuk melindungi privasi user. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang mohon maaf atas perhatian. Kami dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enter. Nah, akan terlihat dan Ctrl E dia akan terekam.
sample.com, dan share agensinya seperti tag HTML ke aset coding